Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas untuk dipimpin doanya. Baik. Masuk semua hari ini? Ya, coba ibu absen dulu ya. Dulu Hanifah, Maya Anggita, Pidato Fatia, Muhammad Nasoka, Nur Rahman, tadi ya, Rindi Kadiastuti, Rashidatu, Tito Arsafli, Yusrul Hana, Yustika Febri, Yani Pratiwi. Alhamdulillah ada semua ya hari ini. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau sedikit mereview tentang materi yang kemarin. Ada yang masih ingat kita telah membahas apa saja? Ya benar, kita sudah membahas potongan ya pada minggu kemarin. Apa aja yang dibahas? Masih ingat? Ya, potongan itu ada potongan bintang, potongan remaja, ya, dan seterusnya. Bagus ya, kalian masih ingat? Baik, untuk pada pagi hari ini kita akan memasuki materi mengenai simbol, notasi, dan skala. Ada yang tahu apa itu simbol, notasi, skala? Mungkin udah nggak asing lagi ya buat kalian kata-kata itu. Ya benar. Ya benar. Ya benar. Semuanya benar ya. Kalian mungkin sudah tahu beberapa hal mengenai materi ini. Pertama, ada simbol. Simbol itu merupakan gambar, bentuk, atau benda yang mewakili suatu gagasan ataupun jumlah suatu objek tertentu. Nah, dari simbol ini biasanya dalam arsitektur ini dipergunakan untuk memberi informasi, menggambarkan suatu material mengenai suatu bahan yang akan dipakai atau digunakan dalam merencanakan tempat tinggal. Nah, simbol-simbol atau material yang biasa dipakai itu contohnya ada kayu, beton, batu. Bisa dilihat ya dari kehidupan sehari-hari, mungkin kalian sudah sering melihat ini di sini juga, bahkan ada dinding. Nah, terus di luar ada batu, pasir, dan lain sebagainya. Kalian sudah tidak asing lagi ya pasti. Nah, ini merupakan contoh dari material kayu. Bisa dilihat ya. Material kayu di situ simbolnya menggambarkan seperti ruas-ruas pada kayu. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada notasi. Notasi dalam gambar teknik atau konstruksi adalah bagian yang tak terpisahkan dari suatu objek gambar. Jadi pada setiap objek gambar yang kita buat pasti selalu ada notasinya. Karena notasi ini apa sih fungsinya? Ada yang tahu? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Notasi itu dapat berupa informasi yang berkaitan dengan nama gambar, keterangan gambar, terus dimensi, jarak, nama ruangan, dan lain sebagainya. Itu disebut notasi. Nah, ini contoh ya, merupakan contoh dari notasi. Ya, ada gambar potongan, notasi pintu, dimensi, di situ ada semua. Itu namanya notasi. Jadi di gambar pasti ada notasi untuk lebih memperjelas mengenai apa yang kita gambar. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Sudah paham ya? Selanjutnya ada skala. Sudah pada tahu ya skala? Skala sudah dipelajari dari SD mungkin ya. Skala itu merupakan perbandingan antara ukuran di peta dengan ukuran yang sesungguhnya di lapangan. Nah, jadi jenis skala itu ada dua, ada skala numerik dan ada skala grafik. Nih, Ibu kasih contohnya. Nah, bisa dilihat ya, skala numerik itu yang biasa kita pakai. Jadi misalkan 1:2000. Nah, kalau skala grafik itu bisa dilihat disajikan dalam bentuk grafik. Di situ ada contohnya 1:50 dan 1:100. Nih, contoh dalam penggunaan skala. Jadi semakin besar skala suatu gambar, maka gambar itu akan semakin detail ya ukurannya, lebih terlihat jelas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua ya? Nah, selanjutnya Ibu akan memberi tugas pada kalian. Ya, tapi tugasnya ini kelompok ya. Kelompoknya mau dipilihin atau pilih sendiri? Pilih sama Ibu aja ya. Coba kita lihat jumlahnya ada berapa. Nah, kita bagi jadi 3 kelompok ya. Ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Kelompok pertama, ada yang nyatet kan ini? Catat ya. Kelompok pertama itu ada Mbak Lulu, Mbak Maya, sama Mbak Mufidah. Kelompok 1. Kelompok 2 ada Mas Oka, Mas Oka. Kedua ada Mas Nur Rahmat. 3 ada Mbak Rindi Kadiastuti, kelompok 2. Selanjutnya ada Mbak Roshi, Mas Tito, sama Mas Yusrul, itu kelompok 3. Ini sisanya ada Yustika sama Mbak Yani. Mbak Yustika masuk ke kelompok 3 dan Mbak Yani masuk ke kelompok 2. Ya, kelompoknya seperti itu ya. Nah, ini tugasnya Ibu akan jelaskan. Jadi dari materi yang sudah Ibu paparkan tadi dalam PowerPoint itu tadi Ibu sudah mencontohkan ini ya contoh satu simbol mengenai bahan material bangunan. Nah, di sini Ibu mau menugaskan kalian untuk mendiskusikan tentang nama-nama simbol material atau bahan bangunan yang ada, dan setelah itu dijelaskan mengenai masing-masing bahannya, entah itu jenisnya, karakteristiknya, atau sifat-sifatnya, itu semua dijelaskan ya. Nah, ini Ibu ada contoh beberapa simbol mengenai material bangunan. Nah, jadi kalian bisa melihat dari sini dan mencari nama-namanya melalui sumber yang ada di internet, buku, maupun yang lainnya yang berkaitan dengan gambar teknik. Nah, jadi nanti kita akan mengumpulkan materi yang sebanyak-banyaknya mungkin kalian menemukan lebih banyak informasi yang ada di internet. Ya, itu ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya? Ada ya, sudah paham? Ya baik, silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya.
Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan ke Ibu ya. Ada yang tidak mengerti mungkin. Jadi bahan bangunan atau material yang akan kita gunakan itu banyak sekali ya. Dari situ pasti digambarkan dengan simbolnya masing-masing. Kenapa sih dari masing-masing bahan itu berbeda bentuknya, simbol-simbolnya berbeda? Nah, itu karena kalau misalnya dalam kita menggambar agar bisa membedakan mana bahan yang menggunakan kayu, mana bahan yang menggunakan beton, baja, dan lain sebagainya, itu agar bisa memudahkan untuk menyampaikan informasi mengenai bahan apa yang ingin kita gunakan. Jadi tujuannya seperti itu. Biar kalian nggak bingung juga kalau misalnya udah gambar nih semuanya, tapi udah dibedain mana itu yang material kayu, beton, itu nanti kalian pasti bingung sendiri, ini apa ya, dari apa ya. Jadi untuk memudahkan, hanya dibedakan dalam menggambar simbol-simbolnya sesuai dengan bahan material yang digunakan. Kalian selain mendiskusikan mengenai simbol-simbol bahan bangunan, kalian juga menjelaskan ya. Terus juga kalian menggambarkan, tapi menggambarkannya bukan masing-masing kelompok, tetapi masing-masing individu harus punya gambarannya tersebut. Jadi kalian harus mencoba ya masing-masingnya. Kita masih menggunakan manual, jadi menggunakan kertas gambar A3 dan drawing pen. Tidak lupa juga dibedakan ya tebal tipisnya antara garis-garisnya. Menggunakan drawing pen yang ukuran berbeda sesuai dengan tebal tipisnya. Ada yang udah selesai? Kelompok 1 mana? Wah, bagus. Kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Bagus nih katanya. Kalian harus membantu ya, saling membantu. Kalau misalkan teman kalian ada yang tidak bisa gambar ini, kalian membantu. Kalau misalnya ada yang tidak tahu juga ini simbol apa, nah kalian juga memberitahu. Ini kalian berdiskusi ya, tapi gambarnya masing-masing. Kelompok 3 gimana? Bagus ya, cepat juga. Kalian sudah memahami ya beberapa mengenai simbol bahan bangunan. Ya, mungkin waktu kita tidak cukup untuk hari ini jika dipresentasikan sekarang, maka presentasinya kita adakan di minggu depan ya. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya kayak gitu. Kumpulkan tugasnya hari ini. Kalian nanti dibuat PowerPoint untuk dipresentasikan pada teman-teman kalian pada pertemuan minggu depan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai semua kan? Ya, bagus. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa disiapkan untuk tugasnya minggu depan.
Ya udah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.